Halo good people, sebuah perbedaan sosial dalam sebuah hubungan adalah situasi di mana pasangan memiliki latar belakang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, atau agama yang berbeda. Meskipun cinta kamu seringkali dianggap sebagai hal yang bisa mengatasi semua perbedaan, kenyataannya perbedaan sosial dapat memengaruhi cara pasangan berinteraksi, cara mengambil keputusan, dan cara bagaimana kamu dan pasanganmu memahami satu sama lain. Memahami perbedaan ini secara mendalam adalah langkah penting bagaimana kamu menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis. Ketika salah satu pasangan berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi atau lebih rendah, ini dapat menciptakan ketimpangan dalam gaya hidup, dalam prioritas, dan harapan finansial. Bahkan jika tingkat pendidikan yang berbeda, itu dapat mempengaruhi cara pasangan kamu berkomunikasi, bagaimana kamu berpikir, atau cara memandang isu-isu tertentu. Lalu, bagaimana dengan pasangan yang berbeda budaya? Pasangan dari budaya yang berbeda mungkin memiliki tradisi atau kebiasaan dan nilai-nilai yang tidak selalu sejalan, seperti cara merayakan hari besar atau pandangan terhadap gender. Lalu, bagaimana dengan pasangan yang berbeda agama atau keyakinan? Keberagamaan dalam keyakinan spiritual dapat mempengaruhi cara pasangan menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal ritual keagamaan atau bagaimana cara kamu dan pasanganmu cara mendidik anak. Dan perbedaan dalam status sosial seperti pekerjaan atau pengaruh di masyarakat itu bisa mempengaruhi cara pasangan dilihat oleh orang lain dan cara mereka melihat diri mereka sendiri. Meskipun kamu dan pasanganmu berbeda usia, tidak selalu dianggap sebagai perbedaan sosial. Perbedaan usia yang signifikan seringkali membawa dinamika yang unik dalam hubungan, seperti pengalaman hidup salah satu dari pasanganmu itu jauh berbeda. Lalu, apakah ada dampak perbedaan sosial dalam sebuah hubungan? Ya, pasangan yang dengan latar belakang berbeda mungkin memiliki gaya komunikasi atau cara penyelesaian konflik yang tidak sama, yang dapat menyebabkan salah paham dari kedua belah pihak. Tekanan dari lingkungan sosial seperti keluarga, teman, atau masyarakat di sekitar kamu mungkin memiliki pandangan negatif terhadap hubungan dengan perbedaan sosial, yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri kamu sendiri. Dan perbedaan sosial seringkali membawa harapan yang tidak sejalan, seperti pandangan tentang pengelolaan keuangan, peran dalam rumah tangga, atau tujuan jangka panjang kamu. Nah, di dalam sebuah hubungan dengan perbedaan budaya atau agama, keputusan tentang bagaimana membesarkan anak dapat menjadi tantangan yang cukup besar. Mungkin salah satu pasangan akan merasa tidak cukup baik atau tidak sebanding karena perbedaan sosial yang bisa mengganggu dinamika hubungan, atau rasa tidak aman dan minder. Dan komunikasi merupakan kunci untuk mengatasi sebuah perbedaan itu tadi. Pasangan harus merasa nyaman membicarakan perasaannya sendiri,
bagaimana kekhawatirannya dan harapan mereka tanpa takut dihakimi. Kamu dan pasangan kamu harus belajar untuk menerima dan menghormati latar belakang sosial satu sama lain tanpa mencoba untuk mengubahnya. Disitulah kamu menghormati sebuah perbedaan, dan kamu harus fokus pada hal-hal yang kamu berdua sukai atau kamu dan pasanganmu yakini. Itu dapat membantu memperkuat hubungan meskipun ada perbedaan sosial. Dan disitulah kamu akan menemukan sebuah kesamaan. Membantu keluarga atau teman memahami hubungan yang kamu jalani itu dapat mengurangi tekanan sosial yang mungkin timbul dari luar. Kamu bisa melibatkan keluarga, sahabat kamu, atau teman-teman yang dekat dengan kamu. Memahami sudut pandang pasangan dan latar belakang mereka akan membantu menciptakan hubungan yang lebih pengertian dan suportif, dan mengembangkan empati yang ada pada diri kamu. Ketika menghadapi perbedaan, kamu harus membuat keputusan yang mana itu melibatkan kamu dan pasanganmu. Seperti bagaimana kamu nantinya membesarkan anak, atau bagaimana nantinya kamu merayakan hari-hari besar. Itulah sebuah keputusan yang diambil secara bersama. Dan jika perbedaan sosial menyebabkan konflik yang sulit diselesaikan, atau kamu perlu nantinya untuk melakukan konseling, karena itu dapat membantu menemukan sebuah solusi. Dan itu merupakan suatu solusi untuk mencari bantuan kepada orang yang profesional. Dan di sini kita belajar bahwa perbedaan sosial dalam sebuah hubungan merupakan sebuah tantangan yang nyata, tetapi bukan hal yang tidak bisa diatasi. Intinya, kamu perlu berkomunikasi yang baik, menghormati perbedaan yang ada, dan saling mendukung antara kamu dan pasangan kamu. Kamu bisa menjadikan sebuah perbedaan ini sebagai kekuatan daripada menjadikannya sebuah kelemahan. Dan pada akhirnya, hubungan yang sukses bukan tentang kesamaan, melainkan tentang bagaimana pasangan saling menerima, memahami, dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang bahagia bersama, bukan mementingkan diri sendiri. Terima kasih, saya Amri Fitra.